Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Herol Malingkas. Saat ini saya akan lagi membawakan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini tentu saja bertemakan tentang Paskah atau kebangkitan Kristus. Puji Tuhan, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya minta kita berdoa sebentar. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Kalau pada saat ini hamba-Mu lagi boleh ada sebagaimana hamba-Mu ada, hamba-Mu lagi boleh Engkau percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Mari Tuhan berkati hamba-Mu, urapilah hamba-Mu, dan sembunyikan belakang salib-Mu, sehingga terang Kristus saja yang bercahaya di tengah-tengah kami semua yang menyaksikan akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-29 sampai 32. Bunyinya, jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati, kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan? Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Ayat 32, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara-saudara, dimanapun saudara berani bersama bahwa ini seluruh dunia merayakan Paskah, hari kebangkitan Kristus. Ini adalah suatu berita yang sangat besar bagi dunia. Karena di dalam Matius pasalnya 28 ayat yang ke-6, bunyinya adalah, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Ini adalah merupakan suatu berita yang sangat besar bagi dunia, karena Yesus Kristus telah bangkit. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus atau arti daripada kebangkitan Kristus bagi orang yang percaya. Apa arti kebangkitan Kristus bagi orang yang percaya? Kebangkitan Kristus bagi orang Kristen atau bagi orang yang percaya adalah sesuatu hal yang sangat besar, sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita semua terhilang di dalam kebinasaan kekal. Itu suatu fakta. Karena firman Tuhan berkata, 1 Korintus pasal 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia kepercayaan kamu. Jadi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan pelayanan kami, pemberitaan kami. Itu kata Paulus. Jadi kebangkitan Kristus, arti atau makna kebangkitan Kristus bagi orang yang percaya itu suatu hal yang sangat luar biasa. Ya. Karena apabila tidak ada kebangkitan atau apabila Kristus tidak dibangkitkan, kita akan kehilangan tujuan hidup. Kita akan kehilangan pengharapan. Karena pertama adalah apabila Kristus tidak dibangkitkan, maka baptisan kita menjadi sia-sia karena dasar keselamatan adalah baptisan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-29, disebutkan di sana bahwa jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati, kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan? Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Jadi pertama adalah kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka baptisan kita menjadi sia-sia. Ya. Karena baptisan adalah lambang dari kebangkitan
dan kematian Kristus, seperti yang diuraikan di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-5. Ya, saya akan bacakan Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang ke-5, sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi apabila Kristus dibangkitkan, maka baptisan kita menjadi sia-sia. Kemudian yang kedua, apabila Kristus tidak dibangkitkan, maka mereka yang bertobat dan menerima Yesus Kristus juga menjadi sia-sia. Karena pesan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya setelah Dia terangkat ke surga, ya, di dalam ucapannya di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19 dan 20, ini Tuhan Yesus berpesan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi itulah sebabnya apabila Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah akan baptisan kita, sia-sia akan pertobatan kita, dan juga kedua adalah sia-sia pengorbanan kita. Ya, Paulus sudah berjuang, Paulus sudah rela menderita, hanya karena dia tahu ketika Kristus dibangkitkan, maka dia juga akan mendapatkan suatu tempat yang indah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, karena Yesus Kristus dibangkitkan. Ya, sama seperti di dalam pernyataan Paulus di dalam ayatnya yang ke-30, 31 disebutkan bahwa dan kami juga mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Jadi pengorbanan kita semua akan menjadi sia-sia. Penderitaan yang saya dan saudara alami akan menjadi sia-sia apabila Kristus tidak dibangkitkan. Akan tetapi karena Kristus dibangkitkan, maka tentu saja kita memiliki akan pengharapan, kita memiliki jaminan keselamatan. Ya, karena firman Tuhan berkata bahwa kalau Kristus sudah dibangkitkan bersama-sama dengan kita, maka kita sudah disiapkan, yaitu upah bagi saya dan saudara. Jadi itulah yang dimaksud, atau sangat bermakna, atau sangat penting bagi orang yang percaya. Pengorbanan kita, pertobatan kita akan menjadi sia-sia. Dan juga penderitaan yang saat ini kita alami akan menjadi sia-sia apabila Kristus tidak dibangkitkan. Oleh sebab itu dijelaskan di pembacaan awal kita tadi, ya, bahwa Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Korintus bahwa ya hal ini adalah benar. Ya, di dalam ayat yang ke-32, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok hari kita akan mati. Jadi ini adalah suatu hidup tanpa tujuan. Jatuhnya seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak memiliki keselamatan. Karena Yesus Kristus tidak dibangkitkan. Akan tetapi karena Dia dibangkitkan, maka memiliki jaminan keselamatan. Kehidupan kita tidak akan menjadi sia-sia. Iman kita tidak menjadi sia-sia. Akan tetapi kebangkitan Kristus membawa kita kepada keselamatan. Akan memberi peluang bagi saya dan saudara untuk hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan surga yang kekal. Karena bangkitan Kristus ini sungguh luar biasa.
bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur karena pada hari ini berita keselamatan datang lewat malaikat. Pasal 28 ayat 6 tadi berkata bahwa ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi Yesus Kristus telah bangkit. Dia telah naik ke surga. Dia berkata dalam firman-Nya bahwa Tuhan akan menyediakan suatu tempat. Ya, Tuhan akan menyediakan suatu tempat bagi saya dan saudara di dalam kekekalan Firdaus. Ya, dia akan mengirim bagi saya dan saudara satu roh penolong agar supaya kita terus bertahan di dalam proses kehidupan ini. Yaitu di mana kita harus menjalankan suatu perintah, yaitu amanat agung seperti yang saya sebutkan tadi di awal di Matius pasal 28. Amanat agung adalah Matius pasal 19 sampai 20 tacakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa ini muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Jadi inilah yang membuat kita percaya, membuat kita memiliki keteguhan iman. Yesus Kristus sudah bangkit. Yesus sudah menyediakan satu tempat keabadian bagi saya dan saudara. Yang saat ini tentu saja tanggung jawab saya dan saudara adalah kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, yaitu kita harus memberitakan firman Tuhan, kita harus menjadi saksi. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Ya, kita harus menjadi berkat dan menjadi terang bagi banyak orang. Karena apa? Karena Yesus Kristus sudah bangkit bagi saya dan saudara, sehingga keselamatan terbuka bagi semua orang, bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, makna kebangkitan bagi orang yang percaya sangatlah luar biasa dan sangat penting. Karena apabila Kristus tidak dibangkitkan, maka semuanya menjadi sia-sia. Ya, pelayanan kita menjadi sia-sia, kepercayaan kita, iman kita menjadi sia-sia. Bahkan pun Paulus menggambarkan apabila Kristus dibangkitkan, Paulus menggambarkan di pembacaan kita tadi, dia berkata, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Ya, karena kehidupan kita, kehidupan yang tidak ada tujuan. Ya, kita akan berakhir di dalam kuburan, kemudian kita akan binasa untuk selama-lamanya. Sama seperti yang terjadi dalam perumpamaan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya yang berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam ayat 20, hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jadi ini yang dimaksud dengan kehidupan orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Seperti orang bodoh ini. Jadi ketika Kristus tidak dibangkitkan, ya, Rasul Paulus menganalogikan, ya, sama seperti orang bodoh ini tidak memiliki tujuan hidup. Ya, dia berkata bahwa dia memiliki harta, kekayaan, berkelimpangan, tetapi jiwanya binasa. Tetapi saya dan saudara saat ini tentu saja bersukacita. Ya, kita bersyukur karena Yesus Kristus sudah bangkit bagi saya dan saudara. Ya, tentu saja baptisan kita, pelayanan kita, iman kita, pengorbanan kita, penderitaan kita, perbuatan baik kita tidak menjadi sia-sia. Karena Yesus Kristus sudah bangkit bagi saya dan saudara. Karena
firman Tuhan berkata bahwa apabila kita bertahan sampai kepada kesudahannya, maka dialah yang akan diselamatkan. Dan firman Tuhan juga menjamin bagi orang-orang yang setia, orang yang bersungguh-sungguh melayani Tuhan, ya, diberi jaminan oleh firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Juga jaminan firman Tuhan bagi orang yang setia, orang yang taat, orang yang betul-betul tekun di dalam pelayanan. Tuhan juga menjanjikan satu berkat bagi Roma 8 ayat yang ke-18. Berkata bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan kekal yang akan dinyatakan kepada saya dan saudara. Yaitu Tuhan akan membawa masuk saya dan saudara di dalam kehidupan yang kekal, yaitu surga. Apabila kita setia sampai akhir dan kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah bangkit bagi saya dan saudara. Hari ini kita merayakan akan Paskah kebangkitan Kristus. Tetap semangat, kita semua, kita tetap beriman teguh kepada Tuhan dan jangan goyah, karena sedikit waktu lagi kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam surga yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sempurna akan memberikan kita kesempurnaan di dalam kehidupan kita ini. Puji Tuhan. Shalom. Selamat Paskah. Amin.